Belen! Ingat, social distancing, tidak boleh berpelukan meskipun kalian kangen. Ingat ya, kan papa, mama, tante, om, opa, oma sudah kasih tahu harus pakai masker. Makasih Salam. Sama-sama. Nah, sekarang Kayako punya tutorial cara memakai masker yang benar. Simak ya. Tadadang. Ini salah. Ini juga salah. Ini benar-benar salah. Ini sukses. Ini yang benar. Terima kasih Kak Yakob. Nah, sekarang waktunya kita ibadah online ya. Tapi maaf, Kak Dora ditunggu sama Iyel. Sekarang sama Kak Ola dulu ya. Siapa yang kangen sama Kak Ola? Hah? Nggak ada ya? Nah, sekarang sama Kak Ola ya. Salam ya, Belen ya. Dadah. Halo adik-adik. Halo Kak Ola. Ikutan dong. Kak Moses. Selamat hari Minggu. Shalom. Moses, Bella. Selamat hari Minggu. Ya, kita ketemu lagi ya. Hari Minggu ini lama nggak ketemu dengan Kak Ola. Ya, hari Minggu ini kita mau ibadah ya adik-adik. Iya. Iya, kita mau berdoa apa ya? Bernyanyi, bersuka cita. Yuk. Yuk. Kita mulai ibadah hari Minggu ini ya. Oke, kita berdoa dulu, ya. Adik-adik di rumah juga berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Tuhan, pagi hari ini anak-anak-Mu mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Tuhan berikan kesehatan bagi kami adik-adik di rumah ya Tuhan, berilah kesehatan. Kiranya Tuhan pimpin ibadah pada pagi hari ini dan pada kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jadi kita doa pembukaan, kita nyanyi. Ajak teman-teman kita di rumah ya adik-adik. Iya. Nyanyi apa ini kita sekarang? Setinggi-tingginya langit. Ya, adik-adik di rumah kita nyanyi setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita nyanyi apa lagi? Udah kasih Yesus setinggi-tinggi. Kita nyanyi apa? Anak-anak. Oh, nyet. Oke deh adik-adik. Masih ingat lagunya? Masih. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang tempat namanya kuda, panjang hidup namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak
Adik-adik, kita sudah bernyanyi, bersuka cita bersama teman-teman semuanya di rumah juga ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik, yang akan dibacakan oleh teman kita, Mencia, dan yang akan bawa doanya adik kita Felis. Ya, terus yang mau cerita nanti siapa ya adik-adik? Kakak Immanuel Timothy. Iya, Kak Immanuel. Sebelum kita mendengarkan firman dan mendengarkan ceritanya, kita nyanyi dulu ya adik-adik. Apa nyanyinya dulu ya? Biarpun gunung-gunung beranjak. Biarkan gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarkan gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Teman-teman, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah berdoa. Tuhan, terima kasih kami bisa beribadah pada hari ini. Sekarang kami akan membaca sebagian firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu membimbing kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amsal 23 ayat 12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Haleluya. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih adik Felis yang sudah membawakan doa dan adik Nesia yang sudah membacakan firman Tuhan. Ya, kita akan membahas tentang Amsal. Yang kita ketahui bahwa Amsal disebut oleh bangsa Israel sebagai Amsal Salomo. Karena memang kata-kata hikmat banyak datang dari Salomo. Meskipun pada hari ini Amsal 23 bukan ditulis oleh Salomo, melainkan ditulis oleh bangsa Ibrani atau bangsa Israel saat ada dalam pembuangan di Mesir. Ya, adik-adik catat sedikit itu. Ya, tentang firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk memperhatikan didikan dan melakukan. Ya adik-adik pasti sering diperintahkan oleh orang tua, papa mama kalian. Kalian harus memperhatikan, jangan diabaikan. Dengarkan, seperti firman Tuhan hari ini berkata, sebentar, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Ya, misalnya contohnya, saat ini adik-adik kalau keluar dulu jorok, habis main kotor-kotor langsung pulang rumah. Tidak tahu bahwa ada kuman. Tapi sejak ada corona, setiap kita pergi jauh dari rumah, kita pulang langsung cuci tangan. Bahkan keluar pun selalu pakai masker untuk menjaga kesehatan. Tuhan memaksakan karena kita seringkali membangkang. Ya, tidak boleh adik-adik. Kita harus memperhatikan didikan orang tua. Sebab orang tua berusaha menyampaikan semua firman Tuhan ke dalam kehidupan adik-adik. Karena kita juga tahu setiap adik-adik, setiap kita yang menerima Tuhan Yesus dalam hati dan perbuatan, maka firman Tuhan mengatakan kita layak memanggil Allah yang berada di sorga sana. Jauh, jauh, tapi menjadi dekat. Karena kita boleh memanggil dia Bapa. Ya? Dan Bapa mengajarkan hal-hal yang baik. Seperti Bapa Daud
mengajarkan hal-hal yang baik pada Salomo. Seperti Bapa di sorga mengajarkan hal-hal baik kepada anak-anaknya yang di Israel waktu di tanah pembuangan di Mesir. Meskipun terkadang pengajaran dan didikan orang tua terdengar tidak menyenangkan, membosankan, bahkan kadang-kadang menyebalkan. Tapi jangan salah adik-adik, itu semua demi kebaikan adik-adik ya. Seperti ilustrasi video yang akan kakak Immanuel pandu hari ini bercerita tentang kebaikan-kebaikan yang seringkali diabaikan, yang sebetulnya untuk mendidik anak-anak menjadi lebih baik. Sekarang sikapnya yang baik ya, duduk yang manis, perhatikan cerita ilustrasi yang akan kakak Immanuel bawakan. I didn't like my father. Aku tidak menyukai ayahku. Thank you. He was poor and unsuccessful. Dia miskin dan selalu gagal. Working harder than all my friends' fathers. Meskipun dia bekerja lebih keras daripada semua teman I didn't think he ayahku. was very smart. Aku pikir juga tidak pandai. Engkau akan menjadi orang yang berguna, percayalah. It's not for you. Hei, itu bukan untukmu. Dan dia juga menyebalkan karena tidak pernah memujiku. I've never seen him as an inspiration. Aku tidak pernah menganggapnya sebagai sumber inspirasiku untuk menjadi sukses. Kenapa? Kita terlambat untuk ke sekolah. Oh ya, sekolah, aku akan cepat-cepat. Here's your pocket money. Ini uang sakumu Here's a bit of extra. bulan ini. Dan ini ada sedikit tambahannya. Time to pay your taxes. Waktunya untuk menabung. Dia selalu memaksaku untuk menabung, padahal aku ingin membeli jajan lebih. From you, Dan ia memaksaku. Darimu, it's from me. dan ini dariku. Why are we not rich? Kenapa kita tidak pernah kaya? Yes, we are not rich. Siapa bilang kita tidak kaya? Menjadi kaya How much bukan tentang berapa banyak yang kamu punya, tapi berapa banyak yang bisa kamu berikan. now when you give, Entah bagaimana saat kamu memberi, you'll be seharusnya engkau akan merasa lebih bahagia. I wasn't happy. Dan aku tidak bahagia dengan I didn't want to kehidupanku. be poor like my father when I grew up. Setelah dewasa nanti, aku ingin mencapai cita-citaku. Aku ingin menjadi sukses dan sekolah jauh ke luar negeri. I knew I wanted to be more Dan akhirnya aku successful. menerimanya, dan aku mau menjadi lebih berhasil daripada ayahku. Call me when you need more money. Telepon aku saat engkau memerlukan lebih banyak uang. Tapi aku tidak membutuhkan bantuan ayahku. Menurutku, ayahku mengecewakanku sejak ku masih kanak-kanak. Karena ia tidak pernah membuatku bahagia. Dan aku akan mencari kebahagiaanku sendiri. Are you coming back for reunion dinner? Apa kamu akan pulang tahun baru ini? This year? Kak, aku tidak pulang tahun ini. Maybe after New Year? Aku mendapatkan pekerjaan baru. Yeah, I'm really busy now. Aku sungguh-sungguh sibuk saat ini. Baiklah, sampai nanti lagi. Dan aku tidak pernah pulang sampai akhirnya ayahku meninggal. Dan aku heran, kenapa banyak sekali ucapan terima kasih donasi dari Yayasan Anak-anak Cacat atas namaku. Padahal aku merasa tidak pernah memberi. Sehingga aku ingin menelponnya. Thank you for coming, Mr. Lim. Terima kasih Tuan Lim. Aku telah menyumbang pada Chess Community. I'll explain later. Ini pasti kesalahan. Sure, come with me. Senang bertemu denganmu, Mr. Lim. Mari ikuti aku. Thank you for coming, Mr. Lim. Terima kasih atas kedatangannya, Tuan Lim. Ayahmu menceritakan banyak tentang Anda. Ayahmu, dia selalu membuat kami lupa atas kesulitan-kesulitan kami. But the kids here, they all miss him. Dan semua anak di sini, kami semua merindukan dia. Wajah mereka, I remember there's this boy.
Awet ada seorang anak laki-laki, ia sangat tertekan, dan ia tidak pernah pergi ke sekolah. Pada dasarnya ia telah putus asa atas hidupnya. Namun ayahmu menghiburnya dan membacakan buku secara rutin kepadanya, agar anak itu tumbuh menjadi dewasa dan menjadi orang yang berguna kelak. Ia memutuskan untuk terus bekerja supaya dapat membantu lebih banyak orang, walaupun ia sudah sakit-sakitan. Ia seorang yang tidak mementingkan diri sendiri, dan dia tetap tidak ingin menceritakan sakitnya pada siapapun. Tuan Lim, aku telah berusaha menghubungimu. Ini ada tanda pengucapan terima kasih atas segala jasamu, dan tertulis namaku. Tapi aku tidak pernah menyumbang apapun. Itu ayahmu. Ia tidak mau engkau mengetahuinya bahwa engkau menyumbang selama ini melalui tabungannya. Ini darimu dan ini dariku, kata. Ternyata ayahku mengajarkan banyak kebaikan yang tidak pernah kupahami, dan aku sering masih menyalahkan ayahku. Bahkan ucapan semangat itu bukan untukku, namun membangkitkan motivasi pada orang yang lain. Engkau akan menjadi sangat berguna, percayalah. Maafkan aku, ayah. Sekarang aku mulai memahami didikanmu, dan aku akan lebih memperhatikannya dalam hidupku. Dan mulai saat ini juga ayahku berjanji, aku akan melakukannya, segala didikanmu. Pada hari ulang tahun ayahku, aku akan merayakan hidupnya seperti yang selalu diinginkannya, menghibur anak-anak yang membutuhkan kasih sayang dan harapan, memberikan apa yang mereka inginkan, sehingga aku bisa mendengar ayahku berkata, menjadi kaya bukan apa yang kamu miliki, berapa banyak yang kamu miliki, tapi berapa banyak yang bisa engkau berikan. Ayah, hadiah darimu. Adalah pelajaran yang baik untukku. Ya, adik-adik, kita sudah sama-sama menyaksikan kan bahwa tidak selamanya orang tua itu mengajarkan hal yang buruk, walaupun terkesan menyakitkan. Diambil uang sakunya, dikumpulkan, dan tidak pernah tahu dibuat apa. Ternyata, ya, Papa yang baik mengajarkan bagaimana membantu sesama di sekitarnya. Karena itu, mari kita selalu memperhatikan didikan dari firman Tuhan maupun dari Bapa dan Mama kalian, ya. Dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan pernah menyesal. Kalau gitu, sekarang kita akan menutup firman Tuhan hari ini dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah sekali lagi mengajarkan pada kami menjadi anak-anak yang selalu mengerti, memahami, dan mau melakukan apa yang sudah Engkau ajarkan, agar kami hidup kelak selalu menjadi anak yang baik, baik di bumi maupun di sorga. Jaga kami Tuhan apabila kami lalai terhadap didikan orang tua. Ingatkan kami dan ampuni kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus, kami akan doa kepadamu Bapa. Amin. Sekarang kita akan kembali kepada acara penutup. Kita serahkan kembali kepada Kakak Ola, Shalom, Belen, dan Moses. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah bernyanyi, bersukacita, dan mendengarkan cerita dari Kak Immanuel Timothy. Nah, kita mau berpisah dengan satu yang lain bersama dengan teman-teman. Sebelumnya kita mau berdoa penutup yang akan dibawakan oleh Shalom. Sudah berdoa penutup, kita akan mendengarkan lagu yang akan dibawakan oleh Divya dan kawan-kawan. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa yang tata dalam kerajaan sorga, terima kasih Engkau sudah menjaga kami dari awal sampai di akhir. Sebentar lagi kami akan
berpisah satu sama lain Tuhan, kiranya kau berkati sama aktivitas setelah ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Dadah teman-teman.